Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Matematika Dasar. Pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu terkait dengan relasi. Masih bersama saya dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar, yaitu Nuraini Muhasanah MPD. Untuk belajar terkait dengan relasi, kita harus mempelajari beberapa definisi. Untuk definisi yang pertama, itu jika ada A dan B merupakan dua himpunan. Jadi himpunan A dan himpunan B, maka produk Kartesius tahu ya, koordinat Kartesius dari A ke B adalah himpunan semua pasangan berurutan XY dengan X dan Y anggota dari B, bilangan bulat. B di sini adalah bilangan bulat. Atau dapat ditulis A ke B di mana XY untuk X anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, seperti itu. Jadi dapat ditulis seperti ini. Pasangan terurut XY adalah pasangan bilangan X dan Y. Jadi pasangan terurut XY adalah pasangan terurut X dan Y di mana X adalah urutan pertama dan Y adalah urutan yang kedua. Kalau kita lihat di sini ada gambar himpunan ya, seperti ini ya, diagram ya. Ini ada himpunan A dan ini ada himpunan B. Himpunan A itu anggotanya adalah 12, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 4 dan 6. Terus kita akan membuat himpunan antara A ke B. Berarti kan 12 ke 4, 12 ke 6, dan selanjutnya. Sehingga diperoleh himpunan pasangan berurutan dari A ke B itu adalah 12,4, 12,6, 4,4, 4,6, 5,4, dan 5,6, seperti itu. Seperti itu ya, itu cara penulisan himpunan A ke himpunan B, seperti itu. Sedangkan untuk definisi yang kedua, yang selanjutnya, ini adalah udah masuk ke terkait dengan relasi. Relasi itu disimbolkan dengan R besar. Dengan suatu kalimat terbuka dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua pasangan berurut XY. Jadi relasi sendiri adalah merupakan kalimat terbuka yang merupakan himpunan A ke himpunan B dalam sebuah himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurut X dan Y. Di mana X adalah anggota himpunan A dan Y, ini harusnya Y, mohon maaf ini Y, anggota bilangan himpunan B. Sedemikian rupa sehingga kalimat terbukanya menjadi benar, begitu. Contohnya relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasinya itu adalah kelipatan dari, jadi A ke B. Jadi di sini himpunan A itu 12, 4, dan 5, B itu adalah 4 dan 6. Jadi secara tidak langsung 12 itu kelipatan dari 4 dan 6, begitu ya. Jadi makanya dihubungkan ke 4 dan 6. Sedangkan 4 itu adalah kelipatan dari 4, maka dihubungkan dengan 4 ya kan ini. Sedangkan 5 tidak ada kelipatan dari 4 atau 6 karena 5 kelipatan dari 5, 10 itu tidak ada di anggota himpunan B. Maka bisa ditulis R besar atau relasinya dari A kelipatan dari B itu adalah R sama dengan 12,4, 12,6, dan 4,4. Nah, di mana AB anggota R besar atau relasi, maka A relasi B, A berelasi dengan B. Jadi kalau kita bisa mengatakan AB di sini atau XY ya sebenarnya itu anggota relasi, maka A relasi B disimbolkan seperti ini. Jika CD, misalkan ada himpunan berurutan CD itu bukan anggota dari relasi tersebut, maka C tidak berelasi dengan D, seperti itu. Ini ada kesalahan menulis ya, C tidak relasi dengan D, bukan B tapi D, begitu. Sampai sini paham ya terkait dengan definisi 1 dan definisi 2 terkait dengan relasi. Selanjutnya kita bahas definisi 3. Definisi jika itu jika A dan B himpunan yang diketahui dan di antara anggota-anggotanya ditentukan oleh suatu relasi R besar dari A ke B, maka relasi R besar tersebut merupakan himpunan bagian dari A ke B, begitu. Jadi definisi 3 itu adalah gabungan dari definisi 1 dan definisi 2. Jadi kalau misalkan A, B dari suatu himpunan terus ada suatu relasi R besar antara A dan B, maka relasi tersebut merupakan himpunan bagian dari A ke B, seperti itu.
Baik, untuk definisi yang ketiga itu adalah jika A dan B himpunan yang diketahui dan di antara anggota-anggotanya ditentukan oleh suatu relasi atau R besar dari A ke B, dari himpunan A ke B. Maka relasi R besar tersebut merupakan himpunan bagian dari A ke B. Jadi definisi 3 ini merupakan gabungan antara definisi 1 dan definisi 2, yaitu di mana jika ada himpunan A dan B dan mempunyai relasi antara A dan B, maka itu adalah himpunan bagian dari A ke B. Untuk A ke B sendiri itu adalah jika A itu adalah 1245 anggotanya, himpunan B itu adalah 46, maka A ke B itu kita peroleh anggota himpunannya itu ini, A ke B. Terus kalau yang relasinya, relasi yang tadi kan kelipatan dari A kelipatan dari B. Maka di sini kan kita peroleh relasinya anggotanya adalah 12,4, 12,6 dan 4,4. Dari ini, dari gambar 1 dan 2 terlihat bahwa anggota dari relasi itu adalah masuk anggota bagian dari relasi dari anggota A ke B. Maka dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa R itu adalah himpunan bagian dari A ke B karena anggotanya 12,4, 12,6, 4,4 ini juga anggota dari A ke B seperti itu. Itu definisi dari definisi yang ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan domain, rank, dan kodomain pada relasi. Kita bahas satu persatu ya. Jadi di dalam himpunan itu kita bisa mengenal domain, rank, dan kodomain pada relasi. Untuk domain sendiri itu adalah daerah asal dari relasi R adalah himpunan bagian dari A yang terdiri atas elemen pertama dari semua pasangan berurut anggota R. Jadi daerah asal itu dalam sebuah relasi itu adalah himpunan A, di mana anggotanya itu adalah anggota pertama dari pasangan berurutan. Jadi kalau misal XC ya berarti itu X-nya. Berarti D domain atau daerah asal itu X, di mana X anggota himpunan A, di mana XC adalah anggota dari relasi gitu. Terus yang kedua, range itu adalah daerah hasil dari suatu relasi R, itu terdiri dari atas elemen kedua, dari elemen kedua. Kalau tadi domain itu adalah elemen pertama, yang ini adalah elemen kedua dari semua pasangan terurutan anggota R. Misalkan nih simbolnya seperti ini. Untuk range RG itu Y, di mana Y adalah anggota himpunan B, di mana XC itu adalah anggota relasi. Maka yang namanya daerah hasil itu adalah Y-nya dari himpunan XY, di mana anggota dari relasi. Sedangkan kodomain itu adalah daerah tujuan. Daerah tujuan anggotanya terdiri dari semua elemen yang ada pada daerah tujuan relasi. Jadi kalau kodomain itu lebih mirip ke daerah hasil ya. Jadi tujuannya itu apa? Cuma ini kadang-kadang juga tergantung dari permasalahannya. Tapi kalau daerah tujuannya berarti KD-nya itu kodomainnya itu Y untuk Y anggota bilangan Y untuk Y adalah anggota himpunan dari B, seperti itu. Itu kodomain. Bedanya kalau kodomain itu hanya anggota dari himpunan B, sedangkan kalau rank itu yaitu anggota himpunan B tapi dia juga termasuk anggota dari XY, anggota relasi, seperti itu. Terus selanjutnya, relasi juga bisa disajikan dalam diagram koordinat. Jadi selain dalam bentuk diagram ini ya, yang tadi saya awal juga, ternyata relasi itu bisa dinyatakan dalam diagram koordinat dengan sumbu X sebagai domain dan sumbu Y sebagai range atau daerah hasil. Jadi XY ya, kalau kita ngomongin koordinat, diagram koordinat itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya itu mewakili X atau mewakili daerah asal atau domain, sedangkan sumbu Y-nya mewakili Y atau daerah hasil. Maka kalau dari relasi ini, yaitu anggota kelipatan dari, itu kan ada untuk himpunan A-nya itu 842, sedangkan ini juga sama 84 ya, sorry. Oke. Maka 8 itu adalah kelipatan dari 8, kelipatan dari 4. Sedangkan 4 itu adalah kelipatan dari 4. Seperti itu. Sehingga relasinya itu 8,8, 8,4, 4,4. Lah, pasangan berurutan ini dari relasi ini bisa kita gambarkan dalam koordinat. Ini koordinat kartesius sih biasanya, di mana 8,8 berarti di sini, 8,4 berarti di sini, dan 4,4 adalah di sini. Maka bisa dinyatakan dalam bentuk diagram koordinat. Silakan kita masuk ke
relasi inverse ya. Tadi kita sudah bahas terkait relasi, kita masuk ke relasi inverse. Relasi inverse itu sendiri adalah setiap R besar itu relasi untuk X, Y, di mana X anggota A dan Y anggota P. Dengan kalimat terbuka P itu X, Y benar, maka selalu ada relasi inversenya atau R inverse. Ini adalah lambang R inverse, relasi inversenya dengan himpunan B ke himpunan A. Jadi dibalik, kalau relasi itu adalah X, Y di mana X anggota A dan Y anggota B, maka relasi inversenya itu berarti Y ke X, yaitu di mana Y untuk X, Y anggota bilangan real. Jadi dibalik, yang menjadi X jadi Y, Y menjadi X. Contohnya misalkan di sini ada relasi, yaitu anggotanya 1P, 2Q, 3P, 4Q, 5P. Itu relasi inversenya ya tinggal dibalik aja menjadi P1, P2, P3, P4, dan P5. Seperti itu. Jadi dibalik aja. Jika X, Y adalah anggota relasi dijadikan dalam diagram koordinat, maka YX anggota relasi inverse dapat dicari dengan cara mencerminkan R terhadap garis Y sama dengan X, seperti itu. Jadi kalian coba ya menggambarkan ini relasi tersebut dan relasi inverse ini dalam koordinat, diagram koordinat. Pasti nanti hasilnya itu adalah seperti cerminan dari Y sama dengan X. Cerminan dari garis Y sama dengan X itu garis yang miring itu ya, yang berarti melalui tengah-tengahnya, seperti itu. Oke, baik. Ini adalah bentuk dari koordinat kartesiusnya ya, diagram koordinatnya untuk R dan R relasi dan relasi inversenya. Jadi di sini udah ada himpunan berurutannya ya. Nah, kita lihat yang sebelah mana ya? Yang sebelah kiri itu adalah relasinya, sedangkan sebelah kanan ini adalah relasi inversenya. Jadi seperti dicerminkan ya, di sini nih 4 sama 4, di sini sama. Terus 3,4 itu seperti dicerminkan menjadi 4,3 ini kan inversenya ya. Terus 2,4 itu dicerminkan menjadi 4,2. Terus 2,3 juga seperti dicerminkan menjadi 3,2 dan selanjutnya seperti itu. Seperti ini ya. Terus ini ada latihan soal, silahkan kalian coba kerjakan. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama itu ada ABC dan soal yang kedua juga ada ABC. Intinya kalian disuruh untuk menggambar diagram panah relasi, tentukan himpunan pasangan berurutannya dan sajikan relasi dari P dan Q tersebut dengan diagram koordinat. Begitu ada 3. Sekarang yang nomor 2 juga gambarkan relasinya dalam diagram koordinat, jadi dalam bentuk diagram koordinat. Terus kalian tentukan mana domainnya, mana range-nya, dan mana kodomainnya, dan relasi R di atas. Relasinya itu apa? Terus yang terakhir adalah tentukan kalimat terbuka yang memenuhi relasi tersebut. Jadi dari bentuk relasi tersebut yang berurutan ini, itu tuh kalimat terbukanya itu apa? Relasi yang memenuhi itu apa? Misalkan tadi kelipatan dari, atau kurang dari, atau setengah dari, seperti itu boleh. Jadi dilihat dari ininya, atau inverse dari, atau lawan dari. Kalau min 1 sama min 3 sama 3 kan berarti lawannya ya, negatifnya begitu, atau kali dengan min 1 juga bisa, monggo. Jadi buatlah kalimat terbuka yang memenuhi relasi tersebut. Terus ada ternyata soalnya tidak cuma 2, ternyata ada soal nomor 3 dan 4. Oke, jadi silahkan kalian kerjakan. Ada 4 soal, nanti kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan di diskusi ya. Nanti siapa saja boleh untuk penambahan poin. Demikian tadi materi terkait relasi. Saya akhiri kuliah hari ini. Kita sambung lagi diskusi di WA Group ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.